Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi pembahasan, melanjutkan daripada pembahasan yang kemarin. Kita telah membahas tentang rukun Islam ya, sampai di tahapan 2 kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat sendiri lafadznya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itulah 2 kalimat syahadat. Adapun lafaznya yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, adapun artinya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Nah, terus syahadatnya yang mana ya? Nah, tentu ini perlu pembahasan lebih dalam lagi supaya kita mengetahui secara real, secara benar tentang hakikat ketuhanan. Jadi jangan sampai kita terlena sebenarnya selama ini kita bertuhan kepada Tuhan yang mana gitu. Karena kalau kita sudah benar syahadatnya, maka insya Allah ya, bukan insya Allah lagi, bisa dipastikan yang lain-lainnya ini nanti akurasinya ini sangat-sangat tinggi ya. Karena bab syahadat ini sangat luas sekali. Nah, maka di bab syahadat ini juga mendefinisikannya ini harus tepat. Jangan sampai hanya sekedar huruf, mungkin hurufnya bahasa Arab ya. Nah, terus kemudian lafaz, kemudian arti ya. Tapi inti daripada syahadat ini kan penyaksian. Nah, pertanyaannya, kapan kita menyaksikan Allah itu Tuhan kita? Kapan kita menyaksikan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Sedangkan kita tidak pernah berjumpa, kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, karena kita dilahirkan generasi saat ini. Apalagi dengan Allah gitu, kapan kita ketemu? Nah, maka sebenarnya ini asik tapi cukup menegangkan ya, karena penafsirannya ini sangat luas. Saya juga ngeri-ngeri sedap itu, dalam artian pembahasan ini memang harus butuh pembahasan yang sangat-sangat rinci dan sangat-sangat khusus gitu. Karena nggak semua orang bisa menangkap daripada informasi seperti ini gitu. Artinya kalau sampai hari ini ya, sering kita lafazkan 2 kalimat syahadat, ya, kita telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tapi secara kenyataan kita tidak pernah ketemu Allah, kita tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka penyaksian ini adalah penyaksian yang palsu gitu. Nah, ini kan betul seperti apa tuh jadinya? Namanya saksi palsu, kira-kira di negara aja gimana tuh? Berarti kan pendusta itu. Nah, maka selama ini keimanan kita kepada Allah ini keimanan yang dusta gitu, seolah-olah begitu gitu. Nah, maka ini untuk menilai diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Jadi kita mengkoreksi diri sendiri ya, bukan untuk mengoreksi atau mengukur keimanan, kepandaian orang lain, bukan ya. Tapi kita harus mengoreksi ke dalam diri sendiri. Nah, sejauh mana ya, sampai di mana gitu kita mendekatkan diri kepada Allah, itu baru sampai lafaz, baru sampai bacaan, baru sampai huruf ya kan, atau amalullah, sifatullah, atau zatullah. Nah itu jadi bahasanya begitulah itu. Silakan konsultasikan kepada
para ahlinya masing-masing, ya kan, para sesepuh yang memang mengetahui di bidang ini. Tapi secara garis besarnya kita harus memahami, kita harus menyadari, ya, jadi selama ini kita bertuhankan kepada Tuhan yang mana, ya kan, karena ketemu aja belum, ya kan, dengan Rasul aja kita belum pernah ketemu. Nah makanya apa itu, ya gitu. Ini asik sebenarnya itu, tapi masya Allah luar biasa itu. Ini butuh pembahasan yang sangat-sangat panjang sekali gitu. Nah, makanya sampai diceritakan bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, bahkan Allah itu lebih dekat daripada hitamnya mata kita dan putihnya mata kita itu sendiri gitu. Makanya selama ini kita memahamin tentang Tuhan ini masih di Tuhan halusinasi, Tuhan fakta, sifat atau gimana kan gitu. Karena kalau kita kaji dari beberapa sifat-sifat Allah, ya kan, sifat 20 Allah itu ada istilah namanya wujud. Nah ini artinya Allah itu berwujud, mustahil tidak berwujud. Kalau tidak berwujud berarti bukan Allah. Nah artinya kan kita harus menemukan itu wujudnya Allah itu. Dan kapan kita harus menemukan wujudnya Allah? Ya di alam dunia ini. Karena di alam dunia ini lah proses seleksi, ya, proses penyempurnaan. Nah ini caranya seperti apa ya? Kayak kita coba mengidentifikasi. Artinya sebenarnya kita semua ini mengetahui hal itu. Cuman barometer, alat untuk mengukur daripada mengidentifikasi tentang ketuhanan itu kadang tidak akurat. Ya walaupun akurat juga, cuma tidak tepat itu. Bahasanya gimana ya? Ya seperti kita membeli sebidang tanah. Alat ukur yang kita gunakan semestinya itu penggarisan atau timbangan kan begitu ya. Nah mungkin seperti itulah itu, kurang lebihnya begitu. Nah ini sangat dalam dan sangat luas. Nah, kita lewatin aja dulu, nah jangan kita pembahasan di bab secara khusus itu. Adapun yang kedua adalah sholat, ya kan. Sholat ini inna sholatan anil fahsai wal munkar, katanya ya, sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar kan begitu. Dan bahkan di sisi lain sholat itu adalah mi'ratul mu'minin, sholat itu adalah pertemuan antara makhluk dengan sang kholik ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah sholat itu kalau ditetapkan dari rukun Islamnya itu dari mulai 50 waktu sampai sekarang kita terima menjadi 5 waktu. Nah dari segi ini aja nanti kita pengkajiannya itu cukup dalam lagi itu. Dan apakah kita beribadah karena waktu, ya kan? Apakah kita beribadah karena bacaan, ya kan? Apakah karena kita bisa karena ibadah karena rokaat, ya kan? Maka ketika kurang rokaat tidak sempurna, atau kalau tepat rokaat maka sempurna dan seterusnya. Nah ini pun butuh pembahasan secara detail itu supaya semuanya ini gamblang. Tapi garis besarnya ya, tidaklah Tuhan turunkan perintah sholat itu supaya menjadi alat ya kan, untuk kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Alat, jadi namanya alat itu apa sih? Menjadi media supaya kita mengingat lagi ya, mengingat-ingat kembali ya, siapa sejati diri kita, dari mana kita dan mau kemana kita gitu.